Pernah bikin kesalahan sampai harus minta maaf ke orang lain? Kayaknya hampir semua orang pernah deh. Minta maaf sendiri merupakan posisi di mana seseorang mengakui kesalahannya dan mengharapkan orang yang disakiti bisa mengikhlaskan hal yang udah terjadi dan tidak memperpanjang masalahnya. Meminta maaf sendiri ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan mental. Menurut Daniel Water, seorang psikolog klinis dari Moores Psychological Group, jika dilakukan dengan baik, meminta maaf akan menghindarkan seseorang dari depresi dan juga gangguan kecemasan. Secara budaya, nggak ada satu budaya pun di dunia ini yang menganggap minta maaf sebagai sesuatu yang nggak penting. Walau tiap negara, ras, atau etnis punya caranya sendiri dalam meminta maaf, tapi tujuannya tetap sama kok, yaitu menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Ngomong-ngomong soal budaya, emang gimana sih budaya minta maaf di luaran sana? Seberapa jauh bedanya dengan budaya yang ada di Indonesia? Daripada makin penasaran, yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Gak terasa kita udah lewatin lebih dari setengah jalan di bulan Ramadan ini. Artinya kita udah semakin deket nih menuju ke Idul Fitri. Berkaitan dengan Idul Fitri ini, salah satu tradisi yang biasa kita lakukan adalah bermaaf-maafan. Masyarakat Indonesia sendiri memang mengidentikan momen Idul Fitri sebagai momen yang paling baik untuk bersilaturahmi dengan cara meminta maaf. Baik kepada orang tua, teman, saudara, tetangga, dan juga orang-orang terdekat lainnya. Tapi, waktu minta maaf yang baik itu apa cuma pas lebaran aja? Jelas enggak, karena yang namanya minta maaf atau saling bermaaf-maafan bisa dilakuin kapanpun jika memang diperlukan. Lalu, apa kebiasaan yang biasa kamu lakuin nih kalau lagi minta maaf sama orang lain? Kalau dari kebiasaan orang-orang di Indonesia, umumnya jika seseorang melakukan kesalahan, dia akan berbicara dengan orang yang dikecewakan. Dan setelah itu, kedua belah pihak akan berjabat tangan atau berpelukan sebagai tanda persaudaraan. Nah, itu di Indonesia. Gimana kalau di negara lain? Yang jelas pasti ada perbedaan cara minta maaf di luar sana. Karena yang namanya tradisi, pastinya tiap negara, ras, dan juga etnis selalu punya ciri khas sendiri. Dan Hutata udah ngerangkum beberapa negara yang punya tradisi cara meminta maaf yang lumayan unik nih. Berdasarkan penelitian dan pengalaman dari Yanif Masjedi, seorang entrepreneur asal Amerika Serikat dalam sebuah wawancara dengan media di sana. Yang pertama adalah negara asal Masjedi sendiri, yaitu Amerika Serikat. Menurutnya, cara meminta maaf di sana relatif simple, di mana jika seseorang melakukan kesalahan, dia harus segera mengungkapkan penyesalannya. Gak harus disampaikan secara langsung, lewat chat juga bisa kok. Yang penting penyampaiannya harus spesifik, mulai dari menyebutkan kesalahan sampai tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya adalah Argentina. Di sana, cara terbaik untuk meminta maaf adalah dengan mengundang orang lain untuk makan siang berdua. Dengan posisi yang cuma berdua, dianggap akan memudahkan kedua belah pihak melakukan dialog santai guna menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jangan minta maaf cuma lewat chat, email, surat, dan juga yang lainnya karena itu dianggap tidak sopan. Yang ketiga adalah Brazil. Di negara ini, cara terbaik untuk minta maaf adalah dengan memberikan hadiah kecil disertai dengan catatan permintaan maaf kepada orang yang dikecewakan. Di Brazil, memberikan hadiah sendiri dianggap sebagai simbol kepedulian loh. Selanjutnya ada Kanada. Di sana, kata maaf nggak bisa begitu aja diungkapin. Saking sensitifnya, pemerintahnya sampai buat undang-undang khusus mengenai permintaan maaf untuk melindungi seseorang dari tuntutan hukum. Permintaan maaf secara personal umumnya cuma dilakuin terhadap kesalahan kecil. Setelah itu, si lawan bicara juga akan ikut meminta maaf untuk menyiratkan bahwa mereka nggak tersinggung atas apa yang udah terjadi. Kemudian, Cina. Masjedi mengatakan di Cina kalau minta maaf harus tahu dulu apa kesalahan kita. Karena beda kesalahan, beda juga frasa minta maafnya. Misalnya, pas kamu harus menolak undangan atau nyampein kabar buruk,
maka frasa yang digunakan adalah ihan. Kemudian, kalau mau minta maaf terhadap situasi yang memalukan, seperti datang terlambat ke sekolah, kamu bisa pakai frasa buhawishi. Sementara, untuk kesalahan yang agak berat, frasa yang dipakai adalah duibushi atau bauchan. Terakhir, ada Jepang. Di negeri Sakura ini, minta maaf dipandang sebagai sebuah kebajikan loh. Tapi frasa yang dipakai berbeda-beda, tergantung dengan usianya. Kalau mau minta maaf sama senior atau kenalan baru, kamu bisa mengucapkan Mushiwake arimasen atau Sumimasen. Sementara kalau minta maaf ke teman dekat atau anggota keluarga, frasa yang digunakan yaitu Gomenasai atau biasanya disingkat jadi Gomenne atau Gomen. Permintaan maaf ini seringkali disertai dengan membungkuk. Semakin kamu merasa menyesal, semakin dalam membungkuknya. Unik juga ya. Itu dia beberapa contoh budaya minta maaf di negara-negara selain Indonesia. Setiap orang memang punya cara masing-masing untuk mengakui kesalahan, baik secara terucap maupun lewat perbuatan. Yang penting, lakuin itu semua harus dengan tulus. Selain itu, jangan pernah ragu untuk minta maaf atas kesalahan yang pernah kamu lakuin. Karena pada akhirnya, itu akan mengajarkan kamu untuk jadi lebih ikhlas dan memudahkan jalan kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya bisa tahu budaya minta maaf di luar negeri sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!